Bagaimana jika dana hingga 15.000 triliun rupiah yang diduga bocor dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia selama puluhan tahun bisa kembali ke tanah air? Angka ini bukan sekadar statistik. Jika benar dapat dipulangkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan, dampaknya bisa sangat besar bagi industri, lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Kini, wacana itu kembali mengemuka melalui rencana pemerintah menerbitkan Patriot Bond. Sejumlah ekonom menilai instrumen ini berpotensi menjadi jalan untuk menarik kembali dana yang selama ini berada di luar negeri. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme dan manfaat Patriot Bond? Ekonom Invest Institute, Gede Sandra, menilai rencana pemerintah menerbitkan Patriot Bond merupakan langkah yang tepat untuk menarik kembali dana hasil pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diduga bocor akibat praktik underinvoicing dan transfer pricing. Menurut Gede, pemerintah sebelumnya telah membentuk PT dan Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk memperkuat pengawasan dan menghentikan kebocoran yang masih berlangsung saat ini. Namun menurutnya, pekerjaan belum selesai. Setelah kebocoran dicegah, langkah berikutnya adalah mengupayakan agar dana yang telah keluar selama puluhan tahun bisa kembali ke Indonesia. Gede menjelaskan bahwa praktik underinvoicing dan transfer pricing selama ini diduga menjadi salah satu jalur yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak. Dampaknya, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Menurut dia, kerugian tersebut pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat karena berkurangnya ruang fiskal pemerintah untuk membangun infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Yang menarik, Gede menyebut estimasi nilai dana yang diduga bocor sangat besar. Bahkan terdapat perkiraan yang menyebut akumulasinya mencapai sekitar 15.000 triliun rupiah. Dana tersebut diduga tersebar di berbagai negara yang dikenal sebagai pusat keuangan internasional dan wilayah dengan rezim pajak yang lebih rendah, termasuk Singapura. Apabila sebagian dari dana tersebut berhasil kembali ke Indonesia melalui Patriot Bond, menurut Gede, manfaat ekonominya bisa sangat signifikan. Dana tersebut berpotensi digunakan untuk membiayai program hilirisasi, pembangunan industri logam, industri kimia, hingga farmasi dasar yang selama ini menjadi fokus penguatan struktur ekonomi nasional. Dengan berkembangnya sektor-sektor industri tersebut, efek berantainya dapat mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Meski mendukung gagasan Patriot Bond, Gede mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, pemerintah perlu membuka informasi kepada publik mengenai berbagai aspek pelaksanaan Patriot Bond. Mulai dari berapa besar dana yang berhasil dihimpun, kategori asal dana, pihak yang berpartisipasi, proyek pembangunan yang dibiayai, hingga hasil audit dan evaluasi secara berkala. Transparansi dianggap penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa dana yang masuk benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Tanpa keterbukaan informasi, program sebesar ini berisiko memunculkan pertanyaan dan keraguan dari publik. Dalam pandangannya, Gede juga menekankan pentingnya pemisahan yang jelas mengenai sumber dana yang dapat diterima melalui Patriot Bond. Ia membagi asal dana ke dalam 3 kategori utama. Kategori pertama adalah dana yang berasal dari aktivitas legal, tetapi belum dilaporkan atau tidak masuk secara optimal ke dalam sistem ekonomi nasional. Contohnya dana hasil pengelolaan sumber daya alam yang hilang akibat praktik underinvoicing dan transfer pricing. Kategori kedua adalah dana yang berasal dari aktivitas tanpa izin atau sektor informal, seperti pertambangan ilegal maupun perkebunan ilegal. Sementara kategori ketiga adalah dana yang berasal dari tindak pidana, seperti korupsi, perdagangan narkotika, perdagangan orang, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya. Menurut Gede, tidak semua kategori dana dapat diperlakukan sama. Ia menegaskan bahwa dana yang berasal dari tindak pidana harus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku dan tidak boleh menjadi bagian dari skema Patriot Bond. Dengan kata lain, Patriot Bond tidak boleh menjadi jalan untuk melegalkan hasil kejahatan atau menghapus proses penegakan hukum. Perdebatan mengenai Patriot Bond bukan hanya soal instrumen keuangan, tetapi juga menyangkut upaya memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Jika dana yang selama ini berada di luar negeri dapat kembali dan digunakan secara produktif, dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, dan peningkatan kualitas pembangunan. Namun di sisi lain, transparansi, pengawasan, serta kepastian hukum menjadi faktor penting agar tujuan tersebut benar-benar tercapai. Bagi masyarakat,
Penting untuk memahami bahwa setiap kebijakan pengelolaan dana negara harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Publik perlu aktif mengikuti perkembangan kebijakan strategis seperti Patriot Bond, mengawasi penggunaan dana pembangunan, serta mendukung upaya pemberantasan praktik penghindaran pajak dan kebocoran penerimaan negara. Semakin besar penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan secara optimal, semakin besar pula peluang Indonesia mempercepat pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.